Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi di sini menginjak ke minggu kedua ya. Jadi untuk struktur bangunan dasar kemarin untuk minggu pertama saya sudah jelaskan untuk pembagian porsi dan pembagian tugas. Kalian juga sudah membuat sebuah kelompok. Nah, nanti kalian mempresentasikannya pada minggu ketiga dan minggu keempat. Jadi untuk materinya, materi dasar untuk elemen-elemen dari material struktur akan saya jelaskan pada minggu ini. Oke, mungkin sebelum dilanjut mungkin saya bukukan dulu untuk perubahan dari tugas dari kontrak perkuliahan kemarin ya. Oke, kemarin ada perubahan pada bagian ini. Jadi untuk SBD tugas pertama nanti akan berdasarkan di minggu ketiga dan minggu keempat ya. Kalau ini sama, porsinya 20%. Kemudian tugas kedua tidak jadi untuk desain. Jadi setelah saya terangkan untuk elemen-elemen dasar dan sistem konstruksi pada bangunan, untuk minggu ke-6 itu saya akan jelaskan untuk minggu kelima saya akan jelaskan untuk sistem struktur seperti apa. Jadi nanti di sistem struktur itu ada sistem jaring, kemudian geomorfik dan lain-lain. Nanti akan saya jelaskan pada minggu kelima. Setelah itu kalian studi kasus kembali pada minggu ke-6 dan minggu ke-7. Kemudian tetap ada ETS. Jadi sebelum UTS kalian tugasnya adalah studi kasus. Jadi studi kasus pada elemen-elemen pembentuk sebuah struktur dan juga studi kasus untuk sistem struktur. Oke ya. Kemudian setelah UTS kalian mulai mendesain. Jadi desainnya nanti adalah desain tentang lebar. Material yang kalian gunakan terserah kalian memilihnya nanti. Tapi nanti kita atur lagi setelah UTS. Itu ya. Jadi setelah UTS nanti tugasnya adalah yang pertama kalian pasti untuk mempresentasikan untuk analisanya, kemudian serta konsep rancangan yang akan kalian pakai pada rancangan ya. Setelah itu pada tugas yang berikutnya dipresentasikan untuk rancangan desain finalnya di minggu ke-13 dan 14. Kemudian ujian. Itu ya. Lanjut ke materi kuliah. Oke, mungkin saya merefresh lagi untuk materi yang minggu kemarin. Oke, jadi di sini kalau misalnya kita lihat dari pengertian struktur, di sini ada dua ya, ada sistem struktur dan ada sistem konstruksi. Kalau misalnya sistem struktur lebih pada karakteristik jenis dari strukturnya, misalnya kayu, konstruksi kayu, struktur kayu, kan ya. Kemudian ada baja, kemudian ada batu, ada beton. Nah, kalau misalnya sistem konstruksinya itu lebih kepada cara pemasangannya. Cara pemasangannya beraneka ragam. Ada sistem rangka, ada sistem rigid dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Ada sistem tarik dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sistem konstruksinya ya. Jadi cara pemasangannya seperti apa, detail pemasangannya seperti apa. Oke. Kemudian yang mempengaruhi terhadap struktur itu apa aja sih? Yang pertama adalah beban mati atau berat dari bangunan itu sendiri. Kemudian beban hidup yang bergerak di dalam bangunan itu seperti manusia, kemudian perabot, intinya yang bisa bergerak pada bangunan tersebut. Kemudian ada beban angin, kemudian gerakan tanah itu juga sangat mempengaruhi ya. Jadi kemarin kan saya sudah jelaskan kalau misalnya untuk bangunan sebelum dibangun lebih baik di tes tanah atau sonder tanah itu ya, untuk mengetahui kualitas dari tanah sehingga tim teknik sipil bisa merekomendasikan struktur apa, fondasi apa yang digunakan pada bangunan kalian. Kemudian gempa bumi. Nah, gempa bumi juga terkait dengan tanah tersebut. Oke, next.
Oke, yang pertama mungkin saya jelaskan karakteristik dari batu dan bata. Jadi kalau misalnya untuk sistem strukturnya hampir sama nantinya seperti yang saya share minggu kemarin. Jadi kalau misalnya batu bata mungkin kalau misalnya untuk bentang lebar hampir tidak ada ya. Cuman kalau misalnya untuk dia konstruksi busur atau dom itu masih ada. Tapi dia untuk panjang atau lebarnya tidak sejauh bentang lebar. Cuman pada tugas kalian nanti yang kalian bahas adalah tekniknya bagaimana batu atau bata ini bisa membentuk sebuah busur. Oke, mungkin yang pertama yang kita bahas adalah batu terlebih dahulu ya. Jadi karakteristik yang ada di batu di sini kelebihannya adalah mudah didapatkan di alam. Sifatnya yang keras, solid, kokoh, dan kuat. Kemudian variasi jenisnya banyak dan banyak hasil olahannya. Kemudian anti bakar, jadi dia lebih kuat untuk lebih tahan terhadap api ya. Bata kemudian batu itu lebih tahan terhadap api, jadi tidak mudah habis kalau misalnya dia terbakar. Kemudian kekurangannya adalah susah dalam pengolahannya, mudah berjamur dan lumut, sehingga batu atau bata kita kalau misalnya mengekspos itu harus di coating. Kemudian cepat rusak oleh pengaruh alam ya, karena pengaruh cuaca ya, panas, hujan itu akan mengkikis dari permukaan batu atau bata tersebut. Kemudian kekurangan yang lainnya adalah berat, pastinya berat. Makanya dia kalau misalnya untuk bentang lebar mungkin kurang tidak bisa, cuma kalau misalnya dia konstruksi busur itu masih bisa. Next, kemudian kalau misalnya batu bata banyak variannya, ada bata putih, ada bata ton dan lain sebagainya. Tapi yang disebut sini lebih kepada bata merah ya. Kalau misalnya bata merah itu dia punya kelebihan, yang pertama adalah kedap air, kemudian adalah keretakan relatif jarang terjadi, kuat dan tahan lama, penggunaan rangka beton, pengakuannya lebih luas antara 9-12 meter persegi. Kemudian kekurangannya adalah waktu pemasangan lebih lama dibandingkan dengan batako dan bahan dinding lainnya. Kemudian biayanya juga lebih tinggi. Kemudian ada varian lainnya dari batu bata merah. Kalau adalah batu bata merah prosesnya itu dibakar ya. Kemudian ada batu batako putih yang biasanya juga untuk sebagai pengisi dinding. Nah, di sini kelebihannya adalah pemasangannya relatif lebih cepat, harga relatif lebih murah. Namun di sini kalau misalnya untuk batako putih atau truss ini itu dia gampang sekali untuk hancur, mudah rapuh ya. Jadi kalau misalnya dia kena kikis atau kena hantaman itu dia sangat mudah rapuh. Kemudian ada batako press. Di sini kelebihannya adalah kedap air, kemudian pemasangannya lebih cepat, penggunaan rangka beton pengakuannya lebih luas antara 9-12 meter persegi bersama seperti bata ya. Kemudian kekurangannya adalah relatif lebih mahal karena dia press, karena dia buatan pabrik ya. Kemudian mudah terjadi retak rambut pada dinding karena dia punya dimensi yang lebar dan besar. Nah, itu dia mengakibatkan sambungan antara satu dengan yang lainnya itu lebih resiko untuk mengalami keretakan. Jadi kalau misalnya sambungan tersebut di semen, nah itu resiko untuk mengalami keretakan itu lebih besar. Kemudian mudah dilubangin karena terdapat lubang pada bagian sisi dalamnya karena kan berongga dia. Oke, next. Kemudian bataton. Bataton di sini proses konstruksinya lebih ekonomis. Kemudian rongga pada bataton dapat berperan sebagai isolator panas. Jadi lubang-lubang yang ada di bataton itu bisa sebagai untuk menghilangkan panas. Biasanya kalau misalnya kita bata itu kalau misalnya terkena sinar matahari terus menerus itu kan dia akan menyimpan panas, kemudian mengeluarkannya pada saat misalnya pagi tersinari atau siang tersinari. Nah, malam itu dia akan mengeluarkan panas. Nah, itu karena dia menyimpan panas. Tapi kalau misalnya memakai bataton, dia
langsung panasnya itu bisa tersalurkan, jadi tidak tersimpan karena dia berongga, jadi langsung disalurkan ke bagian lainnya. Kemudian varian yang terakhir adalah bata ringan atau hebel ya. Nah, bentuknya rapi dan teratur karena buatan pabrik, kemudian dapat mengurangi sisa material, kemudian lebih ringan, pengerjaannya lebih cepat. Mungkin harganya lebih mahal daripada bata, tapi dia lebih hemat untuk biaya pengerjaannya. Nah, tapi hebel ini banyak variannya juga, banyak yang memproduksinya. Jadi kalau misalnya, dan harganya juga bervarian, ada yang mahal dan juga ada yang paling murah. Nah, pada saat kalian mencari hebel harus berhati-hati, jangan mencari harga yang paling termurah. Lebih baik kalian mencari yang tengah-tengah ya, dengan standar kualitas yang baik, itu lebih aman. Karena kalau misalnya kalian mencari yang lebih murah, itu biasanya campuran chemicalnya lebih banyak, sehingga untuk bata ringan ini sangat mudah sekali untuk habis kalau misalnya dia kondisi terbakar. Tapi kalau misalnya dengan bata ringan atau hebel yang dia harganya dan kualitasnya sangat bagus, itu biasanya campuran chemicalnya lebih tepat sehingga tidak mudah habis kalau misalnya terbakar. Itu ya. Nah, ini contohnya. Jadi ini bata merah seperti ini. Bata merah juga ada yang press ya, namun mungkin selisihnya mungkin harganya sekitar 100 rupiah. Kemudian bata press ini seperti ini, kemudian bata kontras ini seperti ini. Nah, ini kan kasarnya terlalu ya, jadi dia butiran-butirannya itu gampang untuk rapuh. Kemudian ini bata ton, sama seperti bata press ya, permukaannya hampir sama. Kemudian yang selanjutnya adalah bata ringan. Ini adalah bata ringan. Oke. Kemudian pemasangannya. Kalau misalnya batu kan sama ya, disusun seperti kalau misalnya kalian lihat seperti candi-candi, Candi Borobudur dan sebagainya, mungkin ya dibuat kotak kemudian disusun hampir menyerupai seperti bata, ya kan? Nah, untuk sistem pemasangannya, modulnya itu ada beberapa macam. Jadi yang pertama adalah structure bond yang banyak digunakan pada dinding bata ya. Ini kebanyakan yang structure bond. Kemudian ada yang header bond, tapi di sini dia akhirnya dimensi untuk ketebalan batanya akan semakin tebal. Nah, ini biasanya banyak digunakan sekali pada daerah-daerah yang dingin, karena dia bisa menyimpan panas lebih banyak untuk header bond. Tapi kalau misalnya untuk ruang-ruang yang seperti kita ini, lebih baik kita memakai header bond. Kemudian ada juga English bond, ada juga Flemish bond. Nah, di sini juga permukaannya dia lebih tebal ya. Akhirnya dinding batanya itu lebih tebal untuk ketebalannya, tidak seperti yang dinding pada umumnya yang hanya 15 cm. Nah, dia di sini akhirnya dia menjadi mungkin 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya. Nah, fungsinya apa ya tadi? Jadi untuk menyimpan panas yang lebih banyak agar pada saat malam hari itu kondisinya lebih hangat. Biasanya kalau misalnya di Eropa, di Belanda dan lain sebagainya, itu kebanyakan bangunannya susunannya seperti ini. Jadi kan mereka adalah 4 musim ya. Jadi kalau misalnya dia kondisi siang, matahari ada, nah bata itu menyimpan sehingga malam hari bata itu bisa mengeluarkan panasnya. Jadi malam hari tetap terasa lebih hangat. Itu ya. Oke. Kemudian susunannya yang nantinya mungkin terjadi kalau misalnya dia memiliki konstruksi busur. Nah, itu kurang lebihnya seperti ini. Jadi kalian nanti bisa cari untuk sistem susunan yang ada yang banyak digunakan di Romawi dan Yunani. Di era itu konstruksi bata banyak digunakan, dia memakai elemen busur, baik bata dan batu dia
kalau misalnya dia membuat sebuah lorong atau apa, dia menggunakan konstruksi busur. Itu ya, jadi susunannya kurang lebihnya seperti ini busurnya. Oke, contohnya lagi, nah ini. Jadi dia seperti kubah dan lain sebagainya yang dia memiliki elemen busur, itu dia tidak perlu ada kolom di tengah-tengahnya, dia masih bisa berdiri asalkan dia dalam bentuk busur, gitu ya. Ini juga sama. Nah, kalau misalnya kalian lihat susunannya seperti ini, melingkar. Jadi dia bata itu menjadi konstruksi bidang akhirnya. Jadi dia bidang ini adalah semuanya adalah bata, dia menjadi struktur bidang. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah konstruksi kayu, atau mungkin kalian bisa juga bambu ya, tapi di sini saya hanya menjelaskan untuk yang kayu, tapi kurang lebihnya karakter kemudian mungkin untuk pemasangannya hampir sama ya. Oke, untuk konstruksi kayu dia kelebihannya adalah rangkanya ringan, kemudian kebanyakan dia bentuk balok atau kubus ya. Kemudian konstruksi kayu juga dia kekurangannya adalah berat, kemudian rangkanya, jenis rangka konstruksinya, pemasangannya itu kebanyakan sistemnya adalah sistem rangka batang. Oke. Kelebihannya mudah menyerap air, berkekuatan tinggi dengan berat jenis rendah, tapi kalau misalnya tahan terhadap pengaruh kimia dan listrik, kemudian relatif mudah dikerjakan dan diganti, perubahan bentuk akibat suhu dapat diabaikan. Oke, kelebihan kayu. Yang pertama adalah mudah menyerap air, kemudian berkekuatan tinggi dengan jenis yang rendah, kemudian tahan terhadap pengaruh kimia dan listrik, kemudian relatif mudah dikerjakan dan diganti, perubahan bentuk akibat suhu dapat diabaikan. Kemudian kekurangan kayu adalah kurang tahan terhadap pengaruh cuaca, rentan terhadap rayap, sifat kayu yang kurang homogen, kemudian beberapa jenis kayu kurang awet, kekuatannya sangat dipengaruhi oleh jenis kayu dan mutunya, kelembapan dan pengaruh waktu pembuatan. Jadi kayu kan macam-macam juga ya, ada yang kayu jati, ada kayu merbau dan lain sebagainya. Nah itu ada pilihannya, yang konstruksi itu biasanya memakai kayu apa, yang paling kuat itu apa, nah itu ada pilihannya. Jadi pada saat kalian nanti memakai kayu sebagai konstruksi, harus perhatikan jenis dari kayunya tersebut, apakah kayu tersebut itu memang cocok untuk konstruksi atau hanya sebagai dekorasi, gitu ya. Oke, mungkin untuk yang jenis pertama, ini adalah kayu yang paling kuat ya, kayu jati, jenis varian pertamanya. Ciri-cirinya adalah memiliki kekuatan keawetan yang sangat baik, mudah dipotong-potong dan mudah diolah menjadi banyak produk, tidak mudah berubah bentuk akibat perubahan cuaca, kemudian memiliki bobot yang berat dan kokoh, namun harganya relatif mahal. Itu ya. Jadi kalau misalnya untuk eksterior, kayu jati ini juga cocok untuk digunakan sebagai konstruksi kayu bagian eksterior. Kemudian selanjutnya adalah kayu kamper. Kalau misalnya untuk kayu kamper, di sini dia kelebihannya adalah memiliki serat dan tekstur yang indah. Biasanya digunakan untuk pembuatan kusen pintu maupun jendela. Walaupun kekuatannya tidak sebaik dengan kayu jati, alasan sering digunakan untuk kusen adalah jenis kayu ini tidak disukai rayap dan serangga lainnya, sehingga sangat cocok digunakan sebagai material furniture. Itu ya. Tapi kebanyakan dari kayu tetap harus di-coating terhadap anti rayap. Ya, harus ada maintenance-nya sebelum dipasang. Meskipun itu kayu kamper, meskipun itu kayu jati, itu harus ada maintenance terlebih dahulu agar rayap tidak gigit kayu itu. Oke, next. Yang selanjutnya adalah kayu merbau. Kayu merbau ini adalah termasuk salah satu jenis kayu yang cukup keras ya dan stabil sebagai alternatif pembanding dengan kayu jati.
biasanya diaplikasikan pada elemen interior rumah panggung dan juga sebagai konstruksinya juga untuk kayu merbau ini. Selanjutnya adalah kayu kelapa atau glugu. Di sini bisa digunakan untuk konstruksi bangunan seperti membuat kanopi teras, bahkan untuk rangka atap. Juga sering digunakan pada proyek gedung untuk membuat casting balok. Nah, kalau kayu kelapa, kayak kelapu, oke. Jadi kalau misalnya untuk kayu kelapa atau glugu ini bukan untuk konstruksi utama ya. Jadi mungkin untuk rank itu bisa. Kemudian untuk casting, jadi sebelum dicor itu sebagai alat bantu kotakannya itu ya, castingnya ya, itu bisa menggunakan kayu kelapa atau glugu. Kemudian yang berikutnya adalah kayu bengkirai. Kayu bengkirai ini juga keras. Kayu bengkirai ini juga sering digunakan untuk material atap ya, tapi dia yang konstruksi utamanya. Jadi dia bisa dijadikan sebagai konstruksi utama untuk yang bengkirai. Karena kayu bengkirai termasuk jenis kayu yang tahan terhadap cuaca sehingga sering menjadi pilihan. Oke, jadi kayu bengkirai ini termasuk jenis kayu yang tahan terhadap cuaca sehingga sering menjadi pilihan bahan material untuk di luar bangunan. Jadi seperti flooring, decking, dan konstruksi yang ada bagian luar. Oke, next. Untuk sistem pemasangan kayu bermacam-macam. Ada yang kait, kemudian ada yang seperti pen itu ya, kemudian ada yang dia seperti pasak. Jadi kalau misalnya yang contohnya di sini, yang pertama adalah sistem kait lurus. Jadi di sini dia dikaitkan, ada semacam kayak pengaitnya ya, kayunya dibentuk semacam seperti ikatan. Namun di sini biasanya dibantu sama plat baja di daerah sini ini. Jadi dia dibantu oleh plat baja untuk mengikat lebih keras agar tidak mudah lepas. Ini juga sama, sambungan kait miring seperti ini juga sama, biasanya dibantu oleh plat baja di sini. Kemudian sambungan kayu lurus dengan gigi tegak. Jadi ini sistem semacam seperti pen gitu ya. Jadi dicowakin kemudian ditempelkan ke bagian kayu lainnya. Next. Kemudian ada sambungan melebar, lidah, dan alur. Nah, kalau yang ini biasanya banyak digunakan sebagai sambungan untuk flooring atau untuk lantai, kemudian atap. Nah, itu bisa menggunakan sambungan seperti ini. Jadi tidak patah antara satu dengan lainnya, sehingga terkesan tidak menyambung ya. Jadi kalau seperti ini kan terkesannya menyambung antara satu dengan yang lainnya, dan ikatannya juga lebih mengikat dia. Nah, biasanya untuk dia kalau misalnya dia dijadikan sebagai flooring, di bawahnya biasanya ada struktur untuk struktur besinya yang ditempelkan ke kayunya. Jadi di bawahnya ada struktur besinya. Jadi kalau misalnya flooring kan biasanya kan besi dulu, kemudian baru di atasnya konstruksi untuk yang kayunya ini. Kemudian ada sambungan takikan lurus. Nah, di sini juga hampir sama seperti ikatan tadi ya. Jadi dia tetap harus ada tambahan plat baja di sini. Kemudian ada sambungan memanjang tegak lurus. Ini juga sama. Jadi semacam dicowakin kemudian dimasukkan. Kemudian ini juga hampir sama seperti yang sebelumnya, cuma di sini kan bentuknya lebih kecil-kecil ya. Ada yang hubungan penyikun. Namun di sini juga ada cowakan, kemudian sistem pen, kemudian ada yang dimasukkan. Nah, hampir sama. Jadi sistemnya hampir sama. Oke, next. Oke, ini salah satu contoh ya. Jadi biasanya kalau misalnya dia memakai konstruksi kayu, biasanya dibantu oleh konstruksi lainnya, mungkin dibantu atau dikombinasikan dengan baja atau dikombinasikan dengan beton. Mungkin dia yang sebagai konstruksi utama, kemudian kayunya sebagai atapnya seperti ini, itu bisa.
Jadi kalau misalnya dibuat rigid seperti ini, dia akan membentuk sebuah bentangan yang lebih lebar. Ini ya contohnya. Nah, sistemnya seperti ini kurang lebihnya ya. Jadi sambungannya pasti yang bagian ini adalah dilubang-lubangin, kemudian baru dipasangkan ke dalam bagian yang besar ini. Oke, next. Ini adalah aplikasi-aplikasi untuk yang kayu ya, kurang lebihnya seperti ini. Dia menggunakan sistem rigid dan sambungan-sambungan yang mungkin dibantu dengan plat. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kalian besarkan, ini ada semacam kayak sikunya. Oke, lanjut ke konstruksi beton. Oke, untuk konstruksi beton sistemnya pasti kolom dan balok. Biasanya adalah kolom balok ya. Semakin bentangnya lebar berarti kolomnya semakin besar, baloknya juga semakin besar. Nah, bagaimana kalau misalnya bentang lebar? Nah, kalau misalnya kalian lihat di Gramedia Expo itu, di bagian bawah itu kan convention hall, namun di bagian atas adalah showroom buku, ya kan? Nah, padahal di bawahnya adalah bentang lebar. Nah, bagaimana? Misalnya itu bentang lebar, tapi di atasnya itu ada semacam seperti plat. Nah, itu konstruksi yang digunakan adalah bukan kolom balok lagi, tapi lebih pada konstruksi yang khusus, yang lebih khusus. Kalau misalnya kolom balok, pasti nanti efeknya adalah kolomnya akan menjadi besar dan juga baloknya akan terlihat sangat besar sekali. Oke. Jadi kalau misalnya konstruksi beton tulang ini atau beton ini ada beberapa macam ya. Jadi dia ada yang slab atau plat, kolom balok sistemnya, kemudian ada konstruksi slab datar, ada slab waffle, kemudian ada elemen betok dan pracetak. Oke, untuk jenis-jenisnya secara konstruksinya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya yang konvensional itu adalah seperti ini, yang konvensional dia ada kolom balok, kemudian dapat lantainya. Kemudian kalau misalnya plat slab itu biasanya di platnya itu sudah ada semacam balokan rangka yang dia satu ketebalannya sama seperti ketebalan dari plat itu sendiri. Kemudian tinggal dipasangkan ke kolom yang sudah berdiri. Jadi dia tidak perlu ada balok lagi. Kemudian yang bagian bawah di sini sama, jadi dia platnya sudah ada besi-besinya yang dia rigid. Kemudian tinggal ditempelkan pada besi yang ada pada kolom-kolom ini. Jadi dia prefabrikasi lah, platnya di sini adalah prefab. Yang untuk plat slab juga sama. Kemudian untuk yang waffle juga sama. Jadi yang tiga ini dia yang tidak konvensional. Istilahnya itu yang dia, kalau misalnya konvensional itu adalah ada baloknya, ada kolomnya, itu konvensional. Dan kalau misalnya untuk yang plat slab, drop panel, kemudian waffle slab, kemudian plat slab seperti ini, dia yang sistemnya bisa digunakan untuk bentang lebar. Oke, nah contohnya seperti ini. Untuk jalan tol atau jalan layang ya. Kalau misalnya jalan layang, dia kan sistemnya ada semacam seperti kolom yang sudah ada balok yang setebal ini, kemudian tinggal ditumpangin oleh plat tadi, ya kan? Tidak ada penambahan lagi untuk balok dan lain sebagainya. Jadi panelnya plat ini adalah berubah konstruksi. Nah, ini adalah yang contohnya untuk yang plat slab dan drop panel. Jadi di sini dia platnya sudah jadi, tinggal dipasangkan ke dalam kolomnya, di atas kolomnya.
Ini ya contohnya ya. Nah, kalau saya kalian lihat bisa seperti ini. Jadi ini adalah untuk yang bagian berhubungan dengan kolomnya. Jadi langsung diikatkan dengan besi yang ada pada bagian platnya. Jadi dia tidak lagi menggunakan balok. Jadi untuk konstruksi ini dia bisa bentang lebar. Tol itu berapa meter itu per kolomnya. Nah, ini kan membuktikan bahwa dengan konstruksi yang seperti ini dia bisa membuat bentang lebar. Selain itu juga bisa dengan metode untuk yang waffle. Waffle ini juga sama, sistemnya hampir sama. Jadi pada bagian ini nanti akan ada besi-besi yang akan dihubungkan ke bagian kolomnya. Ini juga bisa untuk bentang lebar. Ini ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini untuk bentuk 3D-nya. Nah, jadi plat itu kurang lebihnya seperti ini. Jadi dia waffle-nya itu seperti ini, tinggal ditumpangkan ke bagian kolom-kolomnya, dan ini sudah jadi untuk per platnya. Oke, next. Jadi kelebihan dari struktur bentang bertulang di sini adalah pertama adalah kuat tekan yang relatif lebih tinggi, ketahanan yang tinggi terhadap api dan air, kemudian adalah sangat kokoh, tidak memerlukan biaya pemeliharaan. Namun pada saat pembuatannya, misalnya dia apartemen ya, karena kan kolomnya tidak bisa langsung jadi harus bertahap. Nah, itu harus ada metode untuk agar kolom tersebut kuat. Jadi ada metode curing atau pembasahan atau penjagaan kelembapan dari beton tersebut agar tidak mudah retak. Kemudian usia layanan yang sangat panjang, kemudian bisa dicetak menjadi bentuk yang sangat beragam. Itu adalah kelebihannya. Kekurangannya adalah beton mempunyai kuat tarik yang sangat rendah sehingga memerlukan penggunaan tulang tarik. Kemudian beton bertulang memerlukan casting untuk menahan beton tetap di tempatnya pada saat pembuatan ya. Kemudian rendahnya persatuan berat dari beton mengakibatkan beton bertulang menjadi berat. Kemudian sifat beton sangat bervariasi, proporsi, campuran, dan pengedukannya akan mempengaruhi terhadap kekuatan dari beton. Itu ya. Next, nah ini contohnya. Nah, mungkin kalau saya sistemnya konvensional seperti ini, dia akan semakin besar kelihatannya. Jadi kalau misalnya sistem kolom dan balok, nah ini kan kelihatan sangat besar sekali. Oke. Oh, kalau ini adalah teknik finishing ya. Jadi lebih banyak digunakan untuk lantai. Jadi kalau misalnya lantai kalian menggunakan beton, biasanya finishingnya adalah dengan floor hardener ya. Jadi untuk menghaluskan, untuk melicinkan beton tersebut. Oke. Next, konstruksi baja. Sama, jadi sistem utama balok, konstruksi komposit, kemudian pelengkung, dan struktur kabel. Jadi macamnya ada seperti ini. Kelebihannya, cepat dirangkai pada saat bangunan, banyak macam bentuknya, bersifat lentur dan mudah dibentuk. Kekurangannya, lemah terhadap api, rentan terhadap korosi, harus segera dipasang karena mudah korosi, kemudian mudah roboh jika cara pemasangannya salah. Jadi untuk baja ini secara konstruksi itu agak sedikit berbeda, meskipun dia sama-sama batangnya hampir sama seperti kayu, tapi pada pemasangannya dia karena memiliki berat yang berbeda, jadi pemasangannya juga harus berbeda. Next, nah ini contohnya ya. Jadi ini dia ada yang semacam ini, ada yang memakai pipa baja, ada yang memakai WF seperti ini, sambungan-sambungannya seperti ini kurang lebihnya.
Ini juga WF juga sama. Nah, ini ada kombinasi. Kalau yang di atas ini adalah WF ya, tapi kalau yang di bawah ini adalah pipa baja. Nah, di sini dia untuk sistemnya adalah space frame. Jadi kalau misalnya silang-silang seperti ini, dia sistemnya dinamakan adalah space frame. Ini juga sama. Ini kombinasi, jadi antara baja WF kemudian ada baja kotak ya. Nah, ini untuk sistem baja ringan. Kalau ini lebih ringan dia, namun dalam pemasangannya dia harus rigid. Kalau secara konstruksinya seperti ini konstruksi sederhananya ya, kurang lebihnya seperti ini. Kalau saya untuk rumah tinggal, ini kurang lebihnya seperti ini. Nah, untuk struktur baja, terutama pada yang baja ringan, ini kan kalau saya lihat itu kan hampir sama seperti kayu ya, tapi kan tidak sama seperti kayu. Jangan sampai kalian menggunakan struktur baja ringan yang seperti ini, dirubah secara konstruksinya, dirubah menjadi konstruksi yang seperti punyanya konstruksi kayu. Nah, itu salah besar. Nah, memang kuat, istilahnya itu dalam penataannya mungkin waktu dipasang pertama kali tidak akan ada pengaruhnya, tapi kelamaan dia akan menjadi roboh. Jadi kalau misalnya kalian lihat di kejadian yang di rumah sakit RSAL di Surabaya, nah itu roboh setelah berapa bulan pemasangan. Itu dikarenakan pada pemasangan konstruksinya dia tidak menggunakan rigid yang seperti ini, tapi dia menggunakan struktur pemasangan seperti milik punyanya kayu. Nah, salah besar. Memang kuat, cuman hanya bertahan beberapa bulan saja. Akhirnya roboh. Jadi kalau misalnya kalian lihat, nah seperti ini. Struktur yang digunakan seperti ini adalah struktur miliknya kayu yang seperti ini. Ya. Jadi harusnya pemasangannya strukturnya menggunakan struktur yang seperti ini. Ini sangat fatal sekali. Padahal pada saat pemeriksaan ini untuk jenis dari baja ringannya itu termasuk bagus, cuman kesalahan di pemasangan. Akhirnya dia melendut, lama-lama melendut dan roboh. Itu ya. Itu mungkin harus diingat. Oke, lanjut. Kemudian kalau misalnya kalian menggunakan baja kotak atau baja bulat, itu kalian bisa menggunakan sistem untuk space frame. Space frame itu seperti ini. Ini ya. Ada yang jenis rangka batang, ada rangka ruang. Rangka ruang itu dia kurang lebihnya seperti ini contohnya. Jadi dia ada segitiga, jadi meruang gitu. Tapi kalau misalnya dia yang sistemnya hanya batang, dia hanya satu lajur aja, tapi dia sistemnya tetap silang. Itu ya. Oke. Itu untuk struktur baja. Oke, mungkin materi sampai di sini dulu. Jadi tadi sudah saya jelaskan karakter dari struktur batu ya, bata, kemudian contoh aplikasinya, kemudian struktur beton, kemudian contoh aplikasinya seperti apa untuk beton, kemudian untuk struktur baja ini juga tadi sudah ya. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu untuk materi minggu ini. Yang selanjutnya adalah kalian mencari studi kasus yang terkait tersebut, tapi yang bentang lebar ya, nanti dipresentasikan di minggu depan, di minggu ketiga dan minggu keempat. Oke, mungkin itu aja saya akhiri untuk perkuliahan minggu kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.